Gunung Cikuray, yang menjulang setinggi lebih dari 2.800 meter di atas permukaan laut, selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit bagi para pendaki di Jawa Barat. Gunung yang berdiri gagah di Kabupaten Garut ini memang punya pesona yang sulit ditolak. Jalur-jalurnya yang beragam, pemandangan matahari terbit dari puncak yang konon disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di tanah Pasundan, serta suasana hutan tropis yang rapat, menjadikannya magnet bagi ribuan pendaki setiap tahunnya. Dari kejauhan, siluet Cikuray terlihat perkasa, seolah menjadi penjaga abadi kawasan Garut. Namun, di balik keindahannya, tersimpan cerita-cerita yang jarang sekali dibicarakan di ruang publik. Hari itu, sebuah tim kecil yang terdiri dari 3 orang pemuda memutuskan untuk menantang diri mereka. Mereka adalah sahabat sejak masa kuliah, dan meski kini sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka masih menyempatkan diri untuk bertemu, melepas penat, sekaligus menyalurkan hobi lama, mendaki gunung. Ketiganya bukanlah pendaki pemula. Mereka sudah beberapa kali menaklukkan gunung-gunung lain di Jawa Barat, bahkan sempat mencicipi jalur-jalur berat di luar pulau. Maka, bagi mereka, Cikuray bukanlah gunung yang benar-benar asing. Justru, gunung ini dipilih karena dianggap sebagai pendakian singkat yang bisa dilakukan tanpa banyak persiapan rumit, hanya butuh waktu akhir pekan. Mereka berangkat dari Jakarta pada Jumat malam dengan menggunakan kereta api menuju Garut. Sepanjang perjalanan, suasana riang terasa begitu kental. Obrolan ringan, canda tawa, dan rencana-rencana kecil tentang apa yang akan mereka lakukan di puncak membuat perjalanan malam itu terasa singkat. Di dalam kereta, mereka juga sempat bertemu dengan beberapa kelompok pendaki lain yang punya tujuan sama. Tidak ada yang istimewa, semua berlangsung seperti biasa. Sesampainya di Garut menjelang subuh, udara dingin langsung menyergap. Dari stasiun, mereka menumpang angkot menuju salah satu basecamp pendakian Cikuray yang cukup populer. Basecamp itu sederhana, hanya berupa rumah warga yang disulap menjadi tempat transit. Di sana, para pendaki bisa beristirahat sejenak, menyimpan barang-barang, atau sekadar membeli kebutuhan terakhir sebelum naik. Suasana basecamp pagi itu cukup ramai. Beberapa kelompok tampak bersiap-siap, ada yang memeriksa carrier, ada pula yang sibuk memasak sarapan cepat. 3 sahabat ini memutuskan untuk rehat sebentar sambil meneguk kopi panas. Wajah mereka terlihat bersemangat, meski kantuk masih tersisa setelah perjalanan malam. Di sudut basecamp, terpampang beberapa papan peringatan dari pengelola. Larangan membuat api unggun sembarangan, larangan membuang sampah, serta anjuran untuk selalu melapor jika ada anggota tim yang sakit atau cedera. Semua itu terlihat biasa, standar prosedur bagi sebuah jalur pendakian. Namun, salah satu dari mereka sempat menatap lama pada sebuah papan kayu tua yang digantung agak terpisah. Tulisan di atasnya sudah pudar dimakan cuaca, tetapi masih bisa dibaca, "Hormati penjaga gunung, jangan berbuat semaumu." Papan itu tampak berbeda dibandingkan papan informasi lainnya yang modern. Ada kesan mistis yang tersisa, seolah papan itu lebih ditujukan sebagai pengingat gaib daripada sekadar aturan alam. Salah seorang sahabat itu sempat menyinggungnya dengan nada bercanda. "Penjaga gunung? Maksudnya apa? Ya? Kayak cerita-cerita kakek kita dulu kali." Mereka pun tertawa, lalu tidak memperpanjang pembicaraan. Bagi mereka, itu hanya bagian dari tradisi lokal yang seringkali dilekatkan pada tempat-tempat alam. Sekitar pukul 7 pagi, mereka mulai melakukan persiapan akhir. Carrier sudah terisi penuh, sepatu diperiksa kembali, dan kamera saku mereka pastikan menyala karena perjalanan kali ini bukan hanya tentang menaklukkan puncak, tapi juga mengabadikan momen kebersamaan. Dari basecamp, mereka menandatangani buku registrasi, meninggalkan identitas, lalu berfoto sebentar sebagai kenang-kenangan. Petugas basecamp hanya mengingatkan singkat, jangan memisahkan diri terlalu jauh, jangan keluar jalur resmi, dan jika kondisi cuaca memburuk, segera cari tempat berlindung. Semua itu terdengar normal, tak ada yang menimbulkan firasat buruk. Mereka bertiga mulai menapaki jalur dengan langkah ringan. Hutan pinus menyambut mereka dengan aroma khas yang menyegarkan. Cahaya matahari menembus di antara sela-sela batang tinggi, menciptakan bayangan panjang di tanah yang lembab. Suara burung sesekali terdengar, bersahut-sahutan, seolah menyambut para pendaki. Jalur masih bersih, cukup terawat, meski di beberapa titik sudah mulai menanjak curam. Mereka saling menyemangati,
Kadang berhenti sebentar untuk mengambil napas, kadang bercanda seolah jalur itu hanya bagian dari permainan. Namun, semakin tinggi mereka menapaki, kabut mulai turun. Tidak terlalu tebal, tetapi cukup untuk menambah kesan misterius. Di salah satu tikungan jalur, salah seorang dari mereka sempat berhenti, menatap ke arah hutan rapat di sisi kanan. Ia mengaku mendengar suara-suara samar, seperti orang bercakap-cakap dari kejauhan. Namun, kedua temannya tidak mendengar apapun, hanya sunyi hutan. Mereka menganggapnya halusinasi karena lelah, lalu melanjutkan perjalanan tanpa menaruh curiga. Saat itu, tak seorang pun menyadari bahwa perjalanan yang mereka anggap biasa akan berakhir dengan kisah yang tak pernah sepenuhnya terungkap. Matahari kian meninggi, udara semakin hangat meski kabut tetap bertahan. Mereka mulai memasuki jalur yang lebih menantang. Vegetasi berganti dari pinus ke hutan lebat dengan pepohonan besar yang rimbun. Jalan setapak makin sempit, kadang licin karena tanah yang basah. Di titik inilah, keheningan benar-benar mendominasi. Sesekali terdengar suara ranting patah atau dedaunan bergerak, seakan ada yang mengikuti dari kejauhan. Mereka bertiga mencoba mengabaikannya, meski diam-diam masing-masing merasa ada sesuatu yang berbeda dari pendakian kali ini. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi cukup kuat untuk menimbulkan rasa tidak nyaman. Perjalanan terus berlanjut. Semakin jauh dari base camp, semakin sedikit pula rombongan lain yang terlihat. Pada awalnya, jalur masih dipenuhi kelompok-kelompok kecil pendaki yang beriringan, namun menjelang siang, hanya beberapa saja yang masih berjalan di sekitar mereka. Tiga sahabat ini sengaja tidak terburu-buru, mereka ingin menikmati perjalanan. Setiap kali menemukan spot menarik, mereka berhenti sebentar untuk mengambil foto atau sekadar duduk melepas lelah sambil bercanda. Gelak tawa mereka sesekali pecah, mencairkan rasa lelah yang mulai menumpuk. Namun, seiring waktu, jalur terasa semakin sunyi. Langkah kaki mereka menjadi satu-satunya suara dominan, selain bisikan angin yang menelusup di sela pepohonan. Tiba-tiba, salah seorang dari mereka, yang paling suka bercanda sejak awal, mulai diam. Ia menatap ke arah semak-semak dengan wajah serius. Dua temannya langsung bertanya apa yang terjadi. Dengan nada pelan, ia menjawab, kayaknya tadi ada yang lewat. Mereka bertiga berhenti, menajamkan telinga. Sunyi. Hanya suara daun bergesekan. Tidak ada siapa-siapa. Mereka mencoba menganggapnya angin semata, meski perasaan janggal mulai merayap tanpa bisa dicegah. Sekitar pukul 11 siang, mereka memutuskan untuk istirahat lebih lama di sebuah area yang agak lapang. Lokasi itu cukup teduh, dikelilingi pohon besar, dengan tanah datar yang nyaman untuk sekadar rebahan. Dari tempat itu, samar-samar terdengar suara gemericik air, mungkin aliran sungai kecil di bawah tebing. Mereka membuka bekal ringan, roti, air mineral, dan sedikit camilan. Obrolan kembali ramai, seolah mereka melupakan kejadian aneh sebelumnya. Tapi saat sedang makan, satu dari mereka tiba-tiba berkata lirih, "Kalian sadar nggak? Dari tadi nggak ada lagi kelompok yang nyusul kita." Ucapan itu membuat yang lain terdiam sesaat. Baru mereka sadari bahwa sejak 1 jam terakhir, memang tak ada suara atau tanda-tanda pendaki lain di jalur itu. Seorang sahabat lain mencoba menenangkan suasana. Ya mungkin mereka jalan lebih cepat, atau ada yang masih jauh di bawah. Santai aja. Lagian kita nggak buru-buru. Mereka mengangguk, meski tetap tak bisa menyingkirkan rasa janggal. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kabut yang tadi sempat menipis, kini kembali turun lebih tebal. Cahaya matahari berusaha menembus, tapi hanya menghasilkan semburat pucat yang membuat suasana semakin suram. Langkah mereka kian lambat karena jalur semakin menanjak curam. Di satu titik, mereka melewati pohon besar yang batangnya melintang seperti gerbang alami. Salah seorang sempat berkomentar bahwa pohon itu terlihat unik, seakan pintu masuk menuju dunia lain. Mereka tertawa kecil, tetapi entah kenapa, semua menunduk ketika melewatinya, tanpa ada yang berani menatap terlalu lama ke arah batang pohon itu. Setelah melewati gerbang tersebut, suasana terasa lebih berat. Udara semakin dingin meski matahari masih siang, dan keheningan makin menekan. Bahkan suara burung yang biasanya ramai, kini lenyap. Tak lama kemudian, salah seorang dari mereka merasa harus buang air kecil.
Ia meminta izin untuk berjalan sedikit ke samping jalur. Kedua temannya menunggu sambil duduk di atas batu. Menit demi menit berlalu, namun ia tak juga kembali. Dua temannya mulai memanggil. Tidak ada jawaban. Mereka bangkit, menyorotkan pandangan ke arah semak-semak, namun hanya kabut tebal yang terlihat. Rasa cemas mulai muncul. Baru ketika salah satu berinisiatif masuk beberapa meter ke semak, mereka mendapati temannya berdiri mematung, menatap lurus ke hutan tanpa ekspresi. "Hei, ngapain lo?" tanya sahabatnya sambil menepuk bahu. Ia terkejut seolah baru tersadar, lalu tersenyum canggung. Iya, maaf, tadi kayak dengar suara orang manggil." Kejadian itu membuat mereka semua diam cukup lama. Suara orang memanggil? Dari hutan yang sunyi itu? Namun, tak ada yang berani membahas lebih jauh. Mereka hanya sepakat untuk tidak berpisah lagi, apapun alasannya. Sejak saat itu, suasana di antara mereka tak lagi seceria sebelumnya. Tawa sudah jarang terdengar, digantikan percakapan singkat yang hanya untuk memastikan semua baik-baik saja. Menjelang sore, kabut makin pekat. Jalur terasa panjang dan tak berujung. Mereka sempat ragu apakah sudah mendekati pos peristirahatan berikutnya, atau masih jauh. GPS di ponsel mereka tidak menunjukkan sinyal jelas. Hanya kadang hidup sebentar lalu mati lagi. Salah satu dari mereka berusaha menenangkan diri dengan berkata bahwa jalur Cikuray memang terkenal menyesatkan karena banyak belokan serupa. Selama tetap di jalur utama, seharusnya tidak ada masalah. Tapi rasa letih bercampur was-was membuat langkah mereka makin berat. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan sekelompok pendaki lain yang turun lebih awal. Wajah kelompok itu terlihat muram. Salah satunya sempat berbisik, "Kalau bisa jangan lama-lama di atas. Kabut lagi jelek." Tiga sahabat ini hanya mengangguk, meski tidak benar-benar memahami maksud peringatan itu. Setelah rombongan tersebut hilang dalam kabut, mereka kembali sendiri. Langkah mereka terhenti beberapa kali, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena perasaan seolah jalur itu berputar di tempat yang sama. Pohon-pohon tampak mirip, bebatuan serupa, bahkan akar melintang yang tadi mereka lewati terasa muncul lagi. Kelelahan semakin menjadi. Mereka memutuskan berhenti di sebuah tanah datar untuk mendirikan tenda lebih awal, meski rencana semula adalah bermalam di pos lebih tinggi. Suasana sore itu begitu muram. Angin membawa suara-suara aneh, seperti gemerisik yang tidak wajar. Dari dalam tenda, mereka mencoba menenangkan diri dengan obrolan ringan, tapi mata masing-masing menyimpan kegelisahan. Sebelum terlelap, salah seorang dari mereka berbisik, "Kalian rasa nggak? Dari tadi kayak ada yang ngikutin." Dua lainnya terdiam, lalu pura-pura tidak mendengar. Malam itu, tidur mereka tidak nyenyak. Entah berapa kali mereka terbangun karena merasa mendengar langkah di luar tenda, atau bayangan melintas samar di balik dinding kain. Tanpa mereka sadari, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kabut gunung. Malam di hutan Cikuray turun dengan cepat. Begitu matahari terbenam, cahaya benar-benar lenyap, digantikan gelap pekat yang hanya bisa ditembus lampu senter kecil mereka. Suasana yang tadi terasa muram kini berubah menjadi mencekam. Kabut yang sejak sore tak kunjung pergi malah semakin padat, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Udara dingin menusuk hingga tulang, membuat mereka harus membungkus diri rapat-rapat dalam jaket dan sleeping bag. Tenda yang mereka dirikan memang cukup kuat, tapi tetap tak bisa menahan rasa was-was. Dari dalam, mereka mendengar suara dedaunan bergesekan, ranting patah, bahkan langkah pelan seperti seseorang berjalan mengitari tenda. Setiap kali mereka menyorotkan senter keluar, tak ada apa-apa. Sunyi. Hanya kabut putih berputar. Mereka mencoba menenangkan diri dengan logika, mungkin itu hanyalah angin. Namun, suara langkah itu terlalu jelas, terlalu teratur, seolah benar-benar ada yang mondar-mandir di sekitar mereka. Sekitar pukul 9 malam, salah seorang dari mereka terbangun kaget. Ia bersumpah mendengar suara perempuan tertawa lirih, sangat dekat, seakan tepat di belakang tenda. Nafasnya tercekat, tubuhnya membeku. Dengan tangan gemetar, ia membangunkan dua sahabatnya. Keduanya juga mendengar suara aneh yang datang entah dari mana. Kadang seperti bisikan, kadang seperti orang bersenandung. Mereka bertiga saling pandang dengan wajah pucat.
Tidak ada yang berani membuka pintu tenda. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa panjang. Mereka hanya bisa berdoa dalam hati. Sesekali, kain tenda bergetar seolah ada yang menyentuh dari luar. Salah satu dari mereka sampai menangis pelan, tak kuasa menahan ketegangan. Situasi itu berlangsung hingga hampir tengah malam, sebelum akhirnya suara-suara aneh itu mereda. Kabut masih pekat, tapi keheningan kembali. Meski begitu, tidur nyenyak tetap tak datang. Mereka hanya bisa berbaring dengan mata terjaga, menunggu pagi. Ketika fajar tiba, suasana masih berkabut. Matahari seakan enggan menembus hutan tebal itu. Mereka keluar tenda dengan wajah pucat dan tubuh letih. Tak ada jejak apapun di sekitar tenda yang menunjukkan ada orang atau binatang semalam. Tanah lembab itu kosong, tak ada bekas pijakan. Hal itu membuat bulu kuduk mereka semakin berdiri. Bagaimana bisa ada suara langkah begitu jelas, tapi tidak meninggalkan tanda apapun? Meski rasa takut masih menyelimuti, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Tidak ada pilihan lain. Jalur menanjak semakin terjal. Nafas mereka terengah-engah, keringat bercucuran meski udara dingin. Hutan semakin rapat, cahaya matahari makin jarang masuk. Mereka hampir tidak bicara sepanjang jalan, hanya fokus pada langkah kaki masing-masing. Kadang salah satu melirik ke belakang, memastikan semua masih bersama. Ada ketakutan tak terucap bahwa jika mereka lengah sedikit saja, salah seorang akan hilang begitu saja. Menjelang siang, mereka tiba di sebuah persimpangan kecil. Jalur utama tampak jelas, tetapi anehnya ada jalur samar ke arah kanan yang seolah terbuka oleh pijakan kaki. Salah seorang dari mereka berhenti, menatap lama ke arah jalur samar itu. Ia berkata lirih, kayaknya lebih cepat kalau lewat sini. Dua lainnya segera menolak. Mereka tahu aturan tak tertulis, jangan pernah keluar jalur resmi. Setelah perdebatan singkat, mereka memutuskan tetap mengikuti jalur utama. Anehnya, ketika mereka menoleh kembali, jalur samar itu seakan hilang ditelan kabut, menyisakan semak rapat seperti tak pernah ada jalan di sana. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih cepat, seolah dikejar sesuatu. Nafas mereka semakin berat, tenaga terkuras. Di tengah lelah itu, salah seorang mulai merasa pusing dan mual. Ia berhenti, duduk di tanah, memegang kepala. Dua sahabatnya mencoba menenangkannya, memberi air minum, dan memijat pundaknya. Namun, ia hanya bergumam tak jelas, seakan berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kalimat-kalimatnya makin aneh, seperti menjawab pertanyaan yang tidak pernah diajukan. Ketika sadar, ia langsung terkejut, tadi aku lihat ada orang di depan kita, tapi tiba-tiba hilang. Dua lainnya saling pandang, bingung dan takut. Mereka memutuskan berhenti sejenak untuk makan siang ringan, meski perasaan tidak tenang. Saat itu, angin kembali berhembus membawa aroma aneh, bau bunga bercampur anyir darah. Mereka menutup hidung, mencari sumber bau, tapi tak ada apapun di sekitar. Kabut semakin menekan, seolah menutup rapat pandangan. Perjalanan hari itu terasa sangat panjang. Beberapa kali mereka merasa seperti kembali ke tempat yang sama, meski kompas menunjukkan arah yang benar. Pohon-pohon terlihat mirip. Bahkan ada batu besar yang mereka yakin sudah lewati sebelumnya, kini muncul lagi. Kelelahan bercampur rasa putus asa. Mereka mulai mempertanyakan keputusan untuk naik ke Cikuray. Namun, mereka bertiga mencoba tetap kuat, saling mengingatkan bahwa tujuan mereka adalah puncak, tempat di mana semua lelah akan terbayar. Menjelang sore, kabut tak kunjung reda. Udara semakin dingin, nyaris menusuk tulang. Mereka memutuskan untuk kembali mendirikan tenda lebih awal, di sebuah area datar yang agak terlindung. Kali ini, mereka lebih waspada. Mereka menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri, meski khawatir akan larangan yang pernah mereka baca di base camp. Malam turun perlahan, dan perasaan mencekam itu kembali. Saat api unggun kecil menyala, bayangan pohon tampak menari di kabut. Dari kejauhan, terdengar suara-suara samar, seperti orang berjalan berkelompok. Tiga sahabat ini terdiam, menajamkan telinga. Suara itu makin dekat, makin jelas, tapi tak ada siapapun yang muncul. Api unggun bergetar tertiup angin, membuat bayangan di sekitar semakin menyeramkan. Malam kedua di Cikuray terasa lebih panjang, lebih berat,
dan lebih aneh daripada malam sebelumnya. Mereka bertiga mulai sadar, ada sesuatu di gunung ini yang tidak ingin mereka berada di sana. Hari ketiga pendakian dimulai dengan suasana yang tidak pernah mereka bayangkan. Begitu fajar tiba, kabut masih saja menggantung, tebal dan dingin, seolah enggan mengizinkan sinar matahari masuk. Tenda mereka basah oleh embun, dan pakaian terasa lembab. Wajah ketiganya pucat, mata sembab karena kurang tidur, tubuh letih karena tenaga terkuras sejak 2 hari lalu. Namun, keputusan harus diambil, mereka tidak bisa terus-menerus terjebak di jalur tengah. Hanya ada 2 pilihan, turun kembali atau melanjutkan ke puncak. Setelah berdiskusi singkat, ego dan rasa penasaran akhirnya menang. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke atas. Kita sudah sejauh ini, sayang kalau balik, kata salah seorang dengan suara serak. 2 lainnya mengangguk, meski jelas terlihat keraguan di mata mereka. Dengan langkah berat, mereka kembali menapaki jalur menanjak, berharap bisa segera mencapai puncak dan mengakhiri perjalanan yang penuh keganjilan ini. Langkah demi langkah, mereka makin masuk ke wilayah yang lebih sunyi. Vegetasi mulai berubah, pepohonan besar berganti dengan semak rendah dan ilalang, tanda bahwa mereka makin dekat dengan area terbuka. Tapi justru disinilah rasa aneh semakin kuat. Dari balik kabut, sesekali terlihat bayangan orang berjalan. Mereka yakin itu kelompok pendaki lain. Namun ketika dipercepat langkah, bayangan itu lenyap begitu saja. Sekitar pukul 10 pagi, mereka melewati sebuah batu besar yang bentuknya menyerupai kursi. Salah seorang dari mereka tiba-tiba berhenti, menatap batu itu lama sekali. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, kayak ada orang duduk di situ. 2 lainnya menoleh, tapi batu itu kosong. Mereka mencoba menarik sahabatnya agar kembali berjalan. Anehnya, ia menolak seakan enggan meninggalkan tempat itu. Dengan sedikit paksa, akhirnya ia mau melanjutkan langkah, meski wajahnya tampak linglung. Semakin tinggi, kabut semakin pekat. Jalur seakan lenyap, hanya terlihat tanah basah yang samar. Mereka mulai khawatir tersesat. GPS tidak lagi berfungsi, sinyal ponsel nihil. Kompas yang dibawa pun terasa tidak membantu karena arah seolah berubah-ubah. Dalam kepanikan kecil itu, mereka mendengar suara samar, seperti orang memanggil dari kejauhan. "Ayo, ayo ke sini." Suara itu terdengar jelas, padahal tidak ada siapapun di sekitar. 2 dari mereka refleks menoleh ke arah suara, melangkah beberapa meter ke samping jalur. Yang ketiga segera menahan, "Jangan, itu bukan suara orang." Namun, rasa penasaran sudah menguasai. Kedua sahabatnya melangkah lebih jauh, seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Panik, ia berusaha mengejar, tapi kabut terlalu tebal. Dalam hitungan detik, 2 sahabatnya hilang dari pandangan. Yang tersisa hanya suara samar tawa bercampur bisikan, lalu sunyi kembali. Ia berteriak memanggil nama mereka berulang kali, suaranya pecah karena cemas. Tidak ada jawaban. Hanya gaung suaranya sendiri yang memantul di balik kabut. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berlari ke arah yang sama, namun setiap langkah hanya membawa ke tempat yang tampak sama. Pohon, semak, batu, kabut, kabut, dan kabut. Hingga akhirnya, kelelahan membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Air matanya pecah, rasa takut bercampur putus asa. Beberapa jam ia habiskan hanya untuk berusaha mencari jejak, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada suara, tidak ada bayangan, seakan kedua sahabatnya benar-benar ditelan gunung. Hingga sore tiba, ia sadar hanya ada satu hal yang bisa dilakukan, turun kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mulai menuruni jalur, mengikuti ingatan samar tentang jalan yang pernah dilewati. Turunnya tidak mudah. Ia beberapa kali hampir terjatuh, kakinya goyah, pandangannya berkunang karena dehidrasi dan lelah. Namun, rasa takut lebih besar dari rasa sakit. Ia berlari kecil setiap kali mendengar suara aneh di belakangnya. Kabut terus membuntuti, bahkan semakin tebal ketika ia berusaha menjauh. Hingga akhirnya, setelah perjalanan penuh penderitaan, ia tiba di sebuah pos peristirahatan yang masih cukup jauh dari base camp. Di sana, ia bertemu dengan sekelompok pendaki lain. Rombongan itu terkejut melihat kondisinya. Wajah pucat, pakaian kotor, tubuh gemetar,
dan matanya kosong seperti orang yang baru keluar dari mimpi buruk. Mereka berusaha menenangkannya, memberi air minum, lalu menuntunnya turun hingga ke base camp. Setibanya di bawah, ia hanya bisa duduk terdiam. Bibirnya bergetar setiap kali ditanya. Kata-katanya tidak jelas, hanya menyebut nama dua sahabatnya yang belum kembali. Petugas base camp segera melakukan pencatatan dan memberi laporan singkat. Namun, anehnya, tidak ada keributan besar. Pihak base camp memilih menenangkan, bukan mengumumkan. Seolah kejadian itu bukan hal pertama. Pendaki selamat itu langsung diamankan, diberi istirahat, lalu didatangi beberapa orang yang entah dari pihak mana. Mereka berbicara singkat, lalu meminta agar cerita itu tidak disebarkan terlalu jauh. Hari itu, berita tentang dua pendaki hilang di Cikuray tidak pernah sampai ke media luas. Hanya beberapa orang di base camp yang tahu, sisanya sunyi. Sementara satu orang selamat masih dalam keadaan trauma berat, dua sahabatnya lenyap tanpa jejak, ditelan kabut di jalur atas gunung yang selama ini dianggap aman. Cerita yang semula hanyalah rencana akhir pekan biasa berubah menjadi tragedi yang tak pernah benar-benar diumumkan ke publik. Kabar hilangnya dua pendaki di Gunung Cikuray pada awalnya hanya beredar terbatas di kalangan base camp. Petugas pendakian mencatat laporan resmi dari sahabat yang selamat, namun tidak gegabah menyebarkan informasi ke publik. Malam itu, beberapa orang dari base camp langsung berkoordinasi dengan relawan lokal dan tim SAR Garut. Persiapan pencarian dilakukan cepat, tetapi anehnya tidak ada satupun media yang datang meliput. Biasanya, kasus pendaki hilang langsung ramai di sosial media dan portal berita lokal. Kali ini, sunyi. Keesokan paginya, tim pencarian berangkat. Sekitar 20 orang gabungan dari SAR, relawan, dan warga lokal mulai menyisir jalur yang disebutkan oleh pendaki selamat. Mereka membawa anjing pelacak, peralatan komunikasi, dan logistik cukup untuk beberapa hari. Cuaca pagi itu cerah di bawah, namun begitu mereka mulai menanjak ke jalur tengah, kabut turun tebal seakan menutup jalan. Pendaki selamat yang masih trauma diminta menunjukkan titik terakhir ia melihat dua sahabatnya. Dengan suara terbata, ia menunjuk area dekat batu besar menyerupai kursi. Tim SAR segera memfokuskan pencarian di sana. Namun, hasilnya nihil. Tidak ada jejak sepatu, tidak ada sisa barang, seolah dua pendaki itu menghilang begitu saja. Padahal, menurut logika, jika seseorang tersesat, pasti ada jejak langkah, sisa makanan, atau tanda lain. Hari pertama pencarian berakhir tanpa hasil. Malam harinya, kabar ini mulai bocor di kalangan komunitas pendaki. Beberapa akun Instagram kecil sempat mengunggah informasi tentang dua pendaki hilang di Cikuray, tapi tak lama kemudian unggahan itu menghilang. Ada desas-desus bahwa admin ditelepon oleh pihak tertentu untuk menghapus postingan. Hari kedua pencarian, tim SAR melaporkan kejadian ganjil. Anjing pelacak menolak berjalan ke arah tertentu. Setiap kali diarahkan ke jalur atas, hewan itu merengek, menarik tubuhnya ke belakang, seolah menolak melanjutkan. Relawan yang berpengalaman pun mengaku mendengar suara samar di balik kabut. Suara orang berteriak minta tolong, namun ketika didekati, tidak ada siapapun. Salah satu anggota tim bahkan mengaku melihat sosok dua orang berdiri di kejauhan, tetapi hilang begitu disentuh kabut. Di posko bawah, keluarga korban mulai gelisah. Mereka menuntut penjelasan, mengapa pencarian tidak juga membuahkan hasil. Namun, jawaban yang diberikan selalu diplomatis. Kabut terlalu tebal, jalur licin, dan kondisi cuaca tidak mendukung. Anehnya, setiap kali keluarga mencoba menghubungi media, pemberitaan tidak pernah naik. Seolah ada tembok tak kasat mata yang menutup rapat kasus ini. Pendaki selamat semakin terpuruk. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat dua sahabatnya berdiri di puncak, memanggil dengan wajah kosong. Kadang ia terbangun dengan keringat dingin, menjerit histeris, menyebut nama mereka berulang kali. Beberapa orang di base camp mencoba menenangkannya, tetapi trauma itu terlalu dalam. Yang lebih mengerikan, ia bersumpah mendengar suara mereka di telinganya, meski sudah jauh dari jalur pendakian. Hari ketiga pencarian, tim SAR menemukan sesuatu. Di dekat sebuah semak rapat, mereka menemukan pecahan plastik botol minum dan sobekan kain yang diakini milik salah satu korban. Namun, tidak ada jejak lanjutan. Lokasi itu diselimuti kabut lebih tebal dari biasanya,
membuat tim harus berhenti lebih awal. Malamnya, laporan ini tidak pernah dipublikasikan. Hanya keluarga yang diberitahu, itu pun dengan penjelasan samar. Di balik semua usaha pencarian, mulai muncul ketegangan antara relawan dan pihak pengelola wisata. Relawan ingin informasi dibuka ke publik agar bantuan lebih banyak berdatangan. Tetapi pengelola bersikeras agar kasus ini tidak digembor-gemborkan. Alasannya sederhana. Jika berita ini viral, nama Gunung Cikuray bisa tercoreng, jumlah wisatawan menurun, ekonomi lokal terganggu. Demi nama baik, mereka memilih menutup mata terhadap kebenaran. Beberapa relawan merasa ada yang disembunyikan. Mereka mendengar bisik-bisik warga sekitar yang menyebut bahwa kasus hilangnya pendaki bukan pertama kalinya terjadi. Ada cerita lama tentang orang-orang yang tak pernah pulang, tentang pendaki yang tiba-tiba tersesat meski jalur jelas, tentang suara-suara gaib yang menyesatkan. Tapi cerita itu selalu dipendam, dianggap tabu untuk dibicarakan ke orang luar. Pada hari keempat pencarian, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Tim SAR hampir kehilangan arah meski menggunakan kompas. Beberapa anggota mulai ketakutan, merasa ada yang mengawasi dari balik pepohonan. Suara-suara aneh kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Tangisan, teriakan, bahkan tawa perempuan. Situasi itu membuat sebagian relawan menolak melanjutkan pencarian ke atas. Sementara itu, di bawah, keluarga korban mulai kehilangan kesabaran. Mereka menuntut kepastian, tapi jawaban yang datang hanya janji-janji. Ada kabar bahwa pencarian akan segera dihentikan karena dianggap terlalu berbahaya. Kabar itu membuat keluarga marah, namun suara mereka tak pernah terdengar keluar dari posko. Media tetap diam. Hari-hari berikutnya, pencarian makin tidak jelas. Tim resmi mulai mengurangi jumlah orang, relawan satu persatu mundur. Hingga akhirnya, pencarian diumumkan, dihentikan sementara karena faktor cuaca. 2 pendaki itu resmi dinyatakan hilang. Tapi yang aneh, tidak ada konferensi pers, tidak ada berita besar. Semua ditutup rapat. Yang tersisa hanya desas-desus dari mulut ke mulut, dan trauma mendalam dari 1 orang pendaki yang berhasil turun. Di mata publik, seolah tidak pernah ada kasus ini. Gunung Cikuray tetap ramai dikunjungi. Foto-foto sunrise dari puncaknya terus beredar di media sosial, dan semua berjalan seperti biasa. Padahal, di balik kabut, 2 orang masih belum pernah ditemukan hingga hari ini. Hari kelima setelah kejadian, suasana di basecamp pendakian Gunung Cikuray semakin berat. Keluarga korban yang masih bertahan di posko terlihat letih, mata mereka sembab karena kurang tidur. Mereka bergantian menatap jalur pendakian, berharap keajaiban datang. Namun, harapan itu semakin hari semakin tipis. Pendaki yang selamat tetap dijaga ketat oleh pihak pengelola. Awalnya dianggap wajar demi alasan medis dan trauma, tetapi lama-kelamaan terasa janggal. Setiap kali keluarga korban mencoba bertanya detail kronologi, jawaban pemuda itu selalu terputus-putus, lalu diinterupsi oleh seseorang dari pihak pengelola yang mendampingi. Ada perasaan seolah cerita lengkapnya tidak boleh keluar, seakan-akan ada bagian yang sengaja ditahan. Pada malam ke-6, suasana posko menjadi mencekam. Beberapa keluarga mendengar kabar dari relawan yang sudah turun lebih dulu, bahwa ada suara-suara panggilan jelas di tengah hutan. Tolong, tolong, begitu katanya, seperti suara salah satu korban. Tapi ketika tim SAR mendekati arah suara itu, yang terdengar hanyalah desir angin dan pekikan burung malam. Cerita ini tidak pernah masuk ke laporan resmi. Di sisi lain, pihak pengelola gunung mulai mengambil langkah aneh. Mereka mengatur agar jalur tertentu ditutup sementara dengan alasan perbaikan. Bahkan ada petugas berseragam yang berjaga di pintu masuk, melarang siapapun masuk tanpa izin resmi. Para pendaki yang baru datang hanya diberi penjelasan singkat. Ada kegiatan internal. Tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya jalur itu sedang disterilkan karena pencarian korban. Keluarga korban semakin curiga. Mereka merasa ditipu. Bahkan ketika mencoba menghubungi media nasional, hasilnya nihil. Beberapa wartawan yang sempat datang ke posko, mendadak pulang tanpa alasan jelas. Ada yang berbisik, mereka mendapat arahan untuk tidak menulis berita ini lebih lanjut. Kabar hilangnya pendaki seolah ditelan bumi, sama seperti 2 orang yang tak pernah kembali itu.
Kejanggalan tidak berhenti di situ. Pendaki yang selamat semakin terguncang. Ia sering terbangun tengah malam, berteriak menyebut nama dua sahabatnya. "Aku lihat mereka, di balik kabut, mereka memanggilku," katanya dengan suara gemetar. Anehnya, setelah itu ia seperti mendapat teguran. Beberapa orang dari pengelola langsung menenangkannya, lalu membawanya ke ruangan terpisah. Keluarga tidak pernah tahu apa yang sebenarnya dibicarakan di dalam sana. Warga lokal yang biasa hidup di sekitar kaki gunung mulai resah. Mereka berbisik-bisik di warung kopi, menyebut bahwa kejadian ini bukan pertama kali. Ada cerita lama tentang pendaki yang dibawa oleh penunggu gunung. Menurut mereka, jika pendaki melanggar pantangan tertentu, jalan pulang akan ditutup kabut, dan mereka tidak akan pernah kembali. Namun, cerita itu hanya beredar di lingkaran terbatas, tidak pernah diumbar keluar. Orang kota tidak akan percaya, mereka hanya bilang kita tahayul. Begitu alasan mereka menutup mulut. Malam ketujuh, kabar aneh kembali muncul. Seorang relawan yang baru turun mengaku melihat dua sosok berdiri di kejauhan saat ia menyisir jalur. Dari bentuk tubuh dan pakaiannya, ia yakin itu dua pendaki yang hilang. Tapi ketika mencoba mendekat, sosok itu berjalan masuk ke kabut, lalu lenyap. Relawan itu sempat mencoba mengikuti, namun begitu ia masuk kabut, tubuhnya merasa berat, napasnya sesak, dan kepalanya berputar. Ia akhirnya jatuh terduduk, lalu diselamatkan anggota tim lain. Cerita itu hanya terdengar di kalangan terbatas. Di luar, laporan resmi tetap sama, belum ada tanda-tanda keberadaan korban. Tidak lebih. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin besar. Keluarga korban menggelar doa bersama di posko, berharap ada keajaiban. Namun, doa itu terasa menggantung. Mereka mulai berhadapan dengan realitas pahit, bahwa mungkin orang yang mereka cintai tidak akan pernah kembali. Di balik semua itu, bisikan konspirasi semakin kuat. Beberapa orang menduga bahwa penutupan informasi bukan hanya demi nama baik wisata, tapi juga ada sesuatu yang lebih besar. Ada cerita lama tentang area terlarang di puncak, tempat yang tidak boleh diinjak manusia. Mungkin, tanpa sengaja, dua pendaki itu melangkah terlalu jauh ke wilayah yang tidak seharusnya. Sementara itu, pendaki yang selamat semakin membisu. Setelah beberapa hari berada di posko, ia dipindahkan ke tempat lain. Alasannya untuk pemulihan, tapi keluarga tidak pernah tahu kemana tepatnya ia dibawa. Sejak saat itu, tidak ada lagi kabar tentang dirinya. Dan dua orang yang hilang, hingga kini, tetap menjadi misteri. Hari ke-8 sejak dua pendaki dinyatakan hilang, suasana di posko bawah jalur pendakian sudah berubah drastis. Jika sebelumnya masih ada optimisme dan semangat mencari, kini yang tersisa hanyalah wajah-wajah lelah, mata merah karena kurang tidur, dan bisik-bisik penuh amarah. Keluarga korban mulai kehilangan kesabaran. Mereka mendatangi pihak pengelola dan menuntut jawaban. Mengapa pencarian terlihat setengah hati? Mengapa informasi tidak dibuka ke publik? Mengapa media dilarang masuk? Pertanyaan itu dilontarkan keras-keras di depan banyak orang, membuat suasana posko ricuh. Namun, jawaban yang mereka dapatkan tetap sama. Kami sudah berusaha maksimal, tapi kondisi cuaca tidak mendukung. Tidak ada yang kami tutupi. Kalimat itu berulang kali diucapkan, terdengar seperti skrip hafalan. Semakin sering diulang, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan. Beberapa relawan yang masih bertahan mulai ikut bicara. Mereka menyampaikan bahwa di lapangan, banyak hal ganjil yang tidak pernah masuk laporan resmi. Ada anggota tim yang mendengar langkah kaki di belakang mereka, padahal tidak ada siapapun. Ada yang melihat bayangan dua orang berjalan di sisi jalur, lalu lenyap begitu saja. Bahkan, seorang relawan mengaku menemukan bekas api unggun kecil di jalur yang sudah ditutup, dengan sisa makanan yang masih hangat, seakan baru ditinggalkan. Namun, semua itu tidak pernah diakui secara resmi. Kabar itu membuat keluarga korban semakin yakin bahwa pencarian tidak dilakukan sepenuhnya. Mereka menuduh pihak pengelola dan aparat terkait sengaja menutup-nutupi, bukan hanya untuk menjaga nama baik wisata, tapi mungkin juga karena ada sesuatu yang lebih besar. Kalau anak kami tidak bisa kembali hidup-hidup, setidaknya kami ingin tahu kebenarannya, teriak salah satu orang tua korban dengan mata berlinang. Ketegangan semakin memanas ketika keluarga mencoba menghubungi wartawan lokal.
2 orang jurnalis sempat datang ke base camp, membawa kamera dan peralatan liputan. Namun, belum sempat mereka merekam apapun, tiba-tiba datang seseorang berseragam yang meminta mereka pergi. Suasana mencekam. Wartawan itu akhirnya benar-benar pulang tanpa hasil, meninggalkan pertanyaan besar, siapa yang memberi perintah agar mereka diusir? Di lapangan, pencarian semakin aneh. Hari ke-9, tim SAR memutuskan menyisir jalur lain yang jarang dilalui. Di sana mereka menemukan pohon besar dengan akar mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Di salah satu cabang pohon, tergantung sepotong kain robek yang diakini milik salah satu pendaki hilang. Kain itu masih basah, seakan baru saja terjatuh. Namun, di sekitarnya tidak ada jejak manusia. Lebih aneh lagi, malam itu salah satu anggota tim SAR mendadak hilang kontak. Ia berjalan lebih dulu ke depan untuk memastikan jalur, lalu lenyap. Pencarian kecil dilakukan, dan ia ditemukan sekitar 1 jam kemudian di tempat yang sama sekali berbeda, jauh dari jalur. Ketika ditanya apa yang terjadi, wajahnya pucat. Ia berkata bahwa ia merasa berjalan lurus, tetapi tiba-tiba berada di tempat asing yang dipenuhi kabut pekat. Ia juga mengaku mendengar suara 2 orang memanggil namanya dari kejauhan. Cerita itu membuat moral tim jatuh. Banyak yang mulai percaya bahwa ada kekuatan lain yang menghalangi pencarian. Kembali ke bawah, kabar itu tidak pernah sampai ke keluarga. Yang mereka dengar hanyalah kalimat singkat, tidak ada perkembangan berarti. Padahal di balik itu, tim pencari sudah berada di ambang ketakutan. Hari ke-10, keluarga korban mengambil langkah drastis. Mereka memutuskan melakukan pencarian sendiri. Dengan bantuan beberapa warga lokal, mereka naik ke jalur pendakian, meski dilarang keras oleh pengelola. Mereka tidak peduli. Kalau kalian tidak mau jujur, biar kami yang cari anak kami sendiri, teriak salah satu ayah dengan mata merah berair. Namun, sebelum mereka benar-benar masuk ke jalur, beberapa aparat datang dan menghadang. Alasannya, demi keselamatan, jalur harus ditutup. Perdebatan sengit pun terjadi. Beberapa keluarga menangis histeris, memohon agar diperbolehkan masuk. Tetapi pintu tetap tertutup rapat. Malam itu, suasana posko berubah mencekam. Beberapa orang mendengar suara azan samar dari arah hutan, padahal waktu sudah lewat tengah malam. Warga sekitar mengaku itu bukan pertama kalinya. Kalau suara itu muncul, artinya ada yang sedang dituntun ke dunia lain, kata seorang lelaki tua dengan wajah muram. Cerita itu semakin menambah kepanikan. Pendaki yang selamat, yang sejak awal dijaga ketat, mulai menunjukkan perubahan drastis. Ia lebih sering menatap kosong. Bibirnya komat kamit seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu tiba-tiba menangis. Beberapa kali ia berkata pelan, "Mereka belum mati, mereka masih di sana, aku bisa dengar mereka." Kata-kata itu membuat keluarga korban semakin kalut. Mereka yakin sahabatnya tahu lebih banyak daripada yang ia ceritakan. Namun, setiap kali mereka mencoba bertanya lebih jauh, pihak pengelola selalu datang lebih dulu, menutup percakapan. Situasi ini membuat semua orang berada di ambang putus asa. Pencarian resmi mulai melemah, keluarga korban semakin marah, dan rumor gaib semakin tak terbendung. Dan pada hari ke-11, sebuah kejadian baru kembali mengguncang. Hari ke-11 menjadi titik balik. Di pagi hari, pengumuman mengejutkan disampaikan di posko, pencarian besar-besaran akan segera dihentikan. Alasannya, kondisi medan dianggap terlalu berbahaya, kabut makin pekat, dan risiko bagi tim pencari terlalu tinggi. Kabar itu langsung disambut dengan jeritan dan tangisan keluarga korban. Mereka menolak. "Anak kami belum ditemukan. Kenapa kalian menyerah begitu cepat?" teriak seorang ibu sambil memukul-mukul dada sendiri. Namun, suara mereka seperti berbicara pada dinding kosong. Pihak pengelola dan aparat tetap teguh pada keputusan. Beberapa relawan yang masih setia ikut kecewa. Mereka merasa sudah berjuang sejauh ini, namun tiba-tiba dihentikan tanpa alasan logis. Bahkan, salah satu relawan sempat berteriak lantang, "Ini bukan soal cuaca. Ini soal kalian tidak mau nama baik gunung ini rusak." Kalimat itu membuat suasana ricuh, sampai akhirnya ia ditarik keluar oleh seseorang berseragam. Setelah itu, ia tidak pernah terlihat lagi di posko. Malamnya,
Keluarga korban melakukan doa bersama lagi. Suasana hening, hanya isak tangis yang sesekali terdengar. Tiba-tiba, salah satu keluarga mengaku bermimpi melihat korban duduk di sebuah batu besar, menatap dengan wajah pucat. Dia bilang, "Jangan berhenti mencari," kata si paman dengan suara bergetar. Mimpi itu membuat sebagian orang kembali yakin ada harapan. Namun, di sisi lain, makin menambah tekanan psikologis pada mereka yang sudah hampir menyerah. Hari ke-12, pencarian resmi benar-benar dihentikan. Spanduk besar dipasang di pintu masuk jalur, ditutup sementara. Tidak ada lagi tim SAR yang naik, tidak ada lagi relawan yang diperbolehkan masuk. Semua aktivitas dihentikan. Keluarga korban mencoba bertahan di posko, tapi suasana makin tidak manusiawi. Mereka dijaga ketat, bahkan akses komunikasi dibatasi. Beberapa orang mencoba menghubungi media nasional lagi, tapi tidak ada yang berani menulis. Seolah ada kekuatan besar yang sengaja menekan dari atas. Di tengah keputusasaan itu, warga sekitar mulai membuka suara. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai juru kunci gunung akhirnya bicara. Ia mendatangi keluarga korban dan berkata dengan suara berat, "Anak-anak itu sudah melangkah ke tempat yang tidak seharusnya. Mereka melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Kalau sudah begitu, pencarian manusia tidak akan pernah bisa menemukan mereka." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Lelaki tua itu menambahkan bahwa sejak lama, ada wilayah tertentu di puncak Cikuray yang dianggap terlarang. Pendaki dilarang keras bersuara sombong, tertawa berlebihan, atau menyepelekan aturan tak tertulis. Jika dilanggar, gunung akan menelan mereka. Keluarga korban mendengarkan dengan campuran emosi, marah, sedih, tidak percaya. Namun, sebagian diam-diam merasa kata-kata itu masuk akal, karena terlalu banyak keanehan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Hari ke-13, pendaki yang selamat akhirnya dipindahkan diam-diam. Tidak ada yang tahu kemana ia dibawa. Beberapa orang menduga ia dipulangkan ke keluarganya, tapi ada juga yang percaya ia dipindahkan ke tempat rahasia untuk diamankan. Sebab, ia satu-satunya saksi yang tahu detail kejadian sebenarnya. Hari ke-14, suasana posko benar-benar sepi. Keluarga korban sudah dipaksa pulang dengan alasan, jalur pendakian akan dinormalisasi kembali. Semua perlengkapan pencarian disimpan, papan pengumuman dicabut, dan seolah tidak pernah ada tragedi di sana. Namun, bisikan itu tetap hidup di kalangan warga sekitar. Mereka tahu dua orang pendaki itu tidak benar-benar hilang, melainkan disimpan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di mata publik, kasus ini tidak pernah terjadi. Tidak ada berita besar, tidak ada liputan televisi, hanya secuil rumor yang beredar di forum-forum kecil pendaki. Gunung Cikuray tetap ramai. Foto-foto sunrise dari puncaknya terus membanjiri media sosial. Namun, bagi mereka yang tahu cerita sebenarnya, setiap kabut tebal yang turun di jalur pendakian selalu mengingatkan pada dua orang yang tak pernah kembali. Dan bagi keluarga korban, luka itu tak akan pernah sembuh. Mereka tahu kebenaran sudah ditutup rapat. Hari ke-15 sejak tragedi, kabar di permukaan seolah reda. Jalur pendakian resmi ditutup, spanduk-spanduk wisata mulai diturunkan, dan aktivitas posko sudah berhenti. Tetapi di balik semua itu, konflik justru semakin panas. Pendaki yang selamat, satu-satunya saksi, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Ia sering berbicara sendiri, menyebut nama dua temannya berulang kali. Kadang ia tertawa kecil seolah melihat sesuatu di sudut ruangan. Kadang ia menjerit kencang, menutup telinga, dan berteriak, "Jangan ajak aku lagi. Aku tidak mau ikut." Orang-orang di sekitarnya mulai ketakutan. Dokter lokal yang diminta memeriksa hanya berkata singkat, "Trauma berat." Namun, bagi keluarga korban, yang mendengar langsung kata-kata itu, terasa seperti ada pesan tersembunyi, bahwa dua orang yang hilang masih mencoba berhubungan melalui dirinya. Di sisi lain, keluarga korban yang tidak mau menyerah mulai mengadakan pertemuan dengan warga sekitar. Mereka berkumpul di rumah seorang tetua desa yang dikenal menyimpan banyak cerita lama. Di sana, untuk pertama kalinya, kisah-kisah tabu tentang Gunung Cikuray diungkapkan.
Tetua itu bercerita bahwa ada jalur gaib di puncak gunung yang tidak terlihat mata biasa. Jalur itu hanya muncul ketika kabut turun sangat pekat. Mereka yang tanpa sengaja masuk ke sana akan hilang arah, tersesat dalam puncak lain yang tidak bisa disentuh manusia biasa. Mungkin dua anak itu melangkah ke sana, ucap si tetua lirih, membuat semua yang hadir merinding. Keluarga korban semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menuduh pihak pengelola tahu cerita ini, tetapi sengaja menutupinya agar citra wisata tetap baik. Tuduhan itu membuat hubungan semakin panas. Suasana nyaris meledak ketika salah satu ayah korban memukul meja posko, menuntut kejujuran. Namun, yang datang hanya ancaman halus. Kalau Bapak tidak bisa menerima, kami anggap masalah ini selesai. Jangan sampai Bapak buat keributan. Ancaman itu membuat keluarga merasa terpojok. Mereka sadar, bukan hanya berhadapan dengan misteri gunung, tapi juga dengan kekuatan manusia yang berusaha membungkam kebenaran. Malam ke-16, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Pendaki yang selamat kembali mengalami halusinasi berat. Ia menjerit histeris di tengah malam, tubuhnya gemetar, matanya terbuka lebar namun kosong. Mereka di depan pintu, mereka mengetuk, mereka mau aku ikut. Teriaknya sambil menunjuk dinding kosong. Orang-orang yang menjaga sampai ketakutan, beberapa bahkan lari keluar ruangan. Setelah kejadian itu, ia mendadak pingsan. Saat sadar, ia hanya berbisik lemah. Kalau kalian masih cari mereka, jangan lewat jalur yang sama, ada sesuatu yang menunggu. Kalimat itu seolah menjadi pesan terakhirnya sebelum akhirnya ia dibawa pergi diam-diam oleh pihak tertentu, dan tak pernah terlihat lagi. Keluarga korban semakin hancur. Mereka merasa benar-benar sendirian. Tidak ada lagi saksi, tidak ada lagi pencarian resmi, tidak ada berita media. Yang tersisa hanyalah rasa sakit, ketidakadilan, dan misteri yang makin dalam. Hari ke-17, sebuah rumor liar menyebar di kalangan warga. Ada penduduk yang mengaku melihat dua sosok berjalan di jalur kebun kopi, tepat di kaki gunung, saat fajar. Mereka berjalan pelan, wajahnya pucat, pakaian compang-camping. Namun, begitu didekati, kedua sosok itu hilang di telan kabut pagi. Cerita ini hanya beredar dari mulut ke mulut, tidak pernah tercatat resmi. Keluarga korban yang mendengar rumor itu hanya bisa menangis. Mereka percaya itu tanda bahwa anak-anak mereka masih ada, entah di dunia nyata atau dunia lain. Tetapi, bagi pengelola, rumor itu hanya dianggap omong kosong. Hari-hari berikutnya, tekanan makin berat. Aparat mulai memaksa keluarga untuk pulang, dengan alasan jalur wisata harus segera dibuka kembali. Mereka diberi janji kosong, jika ada tanda-tanda baru, kami akan kabari. Tetapi keluarga tahu, tidak akan ada kabar itu. Dan pada malam ke-18, ketika kabut turun sangat tebal hingga menutupi hampir seluruh desa, beberapa warga mengaku mendengar suara-suara aneh dari arah puncak. Teriakan, tangisan, bahkan nyanyian samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Warga menutup pintu rapat-rapat, memadamkan lampu, seolah tidak ingin terlibat. Di titik inilah misteri hilangnya dua pendaki mencapai puncak. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Hanya ketakutan, trauma, dan rahasia besar yang sengaja dikubur dalam-dalam. Hari ke-19 sejak dua pendaki dinyatakan hilang, suasana di kaki Gunung Cikuray kembali tampak normal. Basecamp yang semula ramai oleh relawan dan keluarga korban kini sudah kosong. Spanduk pencarian dicopot, tenda-tenda dibongkar, dan papan informasi hilang begitu saja. Seolah-olah tragedi itu tidak pernah terjadi. Di media lokal maupun nasional, tidak ada satupun berita besar. Hanya sebuah catatan singkat di koran daerah yang ditulis kecil di halaman belakang. Dua pendaki belum ditemukan di Gunung Cikuray, pencarian resmi dihentikan. Tidak ada foto, tidak ada laporan mendalam, tidak ada kelanjutan. Hening. Keluarga korban akhirnya pulang dengan hati remuk. Mereka tidak mendapat jawaban, hanya sekumpulan alasan yang terdengar seperti kalimat hafalan. Cuaca buruk, medan sulit, kabut tebal. Padahal mereka tahu, itu hanya tameng untuk menutupi sesuatu yang lebih besar. Saat meninggalkan posko, beberapa keluarga sempat berteriak marah, "Kalian semua sudah menutup-nutupi kebenaran." Tapi ingat, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Namun,
Suara itu tenggelam di antara deru kendaraan dan dinginnya kabut gunung. Pendaki yang selamat tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Ada yang bilang ia dipulangkan ke keluarganya di luar kota, ada pula yang percaya ia dipindahkan secara diam-diam untuk menjalani perawatan. Tetapi rumor yang lebih gelap mengatakan, ia dipaksa bungkam karena terlalu banyak tahu. Keluarganya sendiri tidak pernah muncul ke publik, seakan ikut dilenyapkan bersama cerita yang seharusnya ia sampaikan. Gunung Cikuray kemudian dibuka kembali untuk pendakian. Wisata tetap berjalan, ratusan orang kembali naik setiap akhir pekan. Foto-foto sunrise dari puncaknya memenuhi media sosial. Tak ada yang tahu bahwa di balik keindahan itu, ada 2 orang yang hilang tanpa jejak, dan 1 orang yang hidup dengan trauma yang mungkin tidak akan pernah sembuh. Namun, bagi warga lokal, tragedi itu meninggalkan bekas. Mereka masih membicarakan kisah 2 pendaki yang tidak pernah kembali, meski hanya berbisik di warung kopi atau di teras rumah saat malam. Ada yang bilang korban masih hidup di puncak lain, ada yang percaya mereka sudah menjadi bagian dari penghuni gunung, dan ada pula yang yakin mereka tersesat dalam jalur gaib yang hanya muncul saat kabut tebal. Yang jelas, hingga bertahun-tahun kemudian, tidak ada satupun jasad yang ditemukan. Tidak ada barang pribadi yang bisa dijadikan bukti. Hanya sobekan kain dan cerita-cerita samar dari para relawan. Tragedi ini sengaja dikubur, tidak pernah dipublikasikan secara luas. Bukan hanya untuk menjaga nama baik Gunung Cikuray sebagai destinasi wisata, tapi juga karena ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Dan bagi keluarga korban, luka itu menjadi abadi. Mereka pulang tanpa anak-anak mereka, tanpa kepastian, tanpa kebenaran. Sampai hari ini, setiap kali kabut pekat turun di jalur pendakian Cikuray, sebagian orang percaya masih bisa mendengar suara samar di kejauhan. Suara panggilan minta tolong, suara langkah kaki, atau sekadar bisikan lirih yang menggetarkan hati. Gunung tetap berdiri megah. Wisata tetap berjalan. Tetapi rahasia itu tetap hidup, tersembunyi di balik kabut. 2 pendaki yang hilang tidak pernah kembali. Dan kebenaran, sengaja ditutup rapat agar dunia tidak tahu.